ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para orang tua, para guru, ustadz, kiai, tokoh masyarakat, sepuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk sama-sama belajar mengenal agama Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan barokah, pertemuan yang membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menginginkan agar hambanya itu menjadi orang-orang yang terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menginginkan kebaikan bagi setiap hambanya, dan Allah tidak pernah redha kekafiran terhadap hambanya. Dan ini ditegaskan dalam Al-Quran, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Dan Allah tidak pernah redha terhadap hambanya kekafiran. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita selalu baik. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Allah itu lebih sayang kepada hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Yaitu ketika ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari-carinya sampai akhirnya ketemu dan dipeluk anak itu oleh ibunya. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah lebih sayang dibandingkan ibu itu terhadap hambanya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ketika ada seseorang yang sedang safar melakukan perjalanan di tengah padang pasir, orang ini istirahat. Lalu tiba-tiba onta yang membawa dia ini hilang. Padahal di onta tersebut harta miliknya itu berada di situ semuanya. Bisa kita bayangkan padang pasir itu luasnya luas sekali, bahkan mungkin lebih besar dari Pulau Jawa. Kalau padang pasir yang ada sekarang, kalau di Saudi Arabia itu seperempat negara padang pasir, seperempat negara bagian timur selatan. Kalau di Afrika ada padang pasir yang meliputi beberapa negara. Artinya kalau orang terjebak di padang pasir itu, insya Allah meninggal. Ya, tanpa bekal, insya Allah dia meninggal. Karena dia tidak mungkin menempuh jarak yang begitu jauh tanpa minum dan tanpa makan. Jaraknya mungkin ratusan atau ribuan kilo. Orang ini hilang ontanya. Sampai akhirnya dia lelah mencari, tertidur. Ketika bangun, ontanya sudah ada di sampingnya. Lalu orang ini berkata, ya Rob, sesungguhnya engkau adalah hambamu dan saya adalah engkau adalah hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Saking senangnya, terbalik katanya. Kata-katanya terbalik. Seharusnya engkau adalah Tuhanku, saya adalah hambamu. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa Allah lebih senang dari orang ini ketika melihat hambanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah selalu ingin kita menjadi orang yang baik. Lalu apa yang Allah lakukan? Allah turunkan Al-Quranul Karim, dan juga Allah turunkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tinggal kita mau mengikutinya atau tidak. Nah, bagaimana kita menjadi orang yang terbaik? Menurut Al-Quranul Karim, begitu juga menurut hadis Rasulullah SAW. Saya ingin buat beberapa poin. Poin yang pertama,
dari Al-Quran, orang yang terbaik menurut Al-Quranul Karim, yang pertama adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah juz 30, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baiknya al-bariyah. Apa makna al-bariyah dalam ayat ini? Al-bariyah dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama artinya al-khaliqah. Al-khaliqah artinya makhluk. Sehingga orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk, bukan hanya sebaik-baiknya manusia saja. Kalau makhluk berarti meliputi jin, matahari, bulan, bumi, bahkan malaikat. Artinya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lebih baik daripada malaikat. Setuju apa enggak? Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lebih baik daripada malaikat. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka sebaik-baiknya makhluk. Ini bukan saya mengatakan. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim disebutkan, wa qad istadalla bihadhihi al-ayah Abu Hurairah wa jama'atun minal ulama. Dan Abu Hurairah dan sekelompok ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil ala tafdhilil mu'minina minal bariyyati 'alal malaikah, bahwa orang yang beriman lebih afdal daripada malaikat. Ini tentu keutamaan yang sangat luar biasa ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Dalam tafsir yang senada disebutkan bahwa karena manusia Allah ciptakan dengan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk taat dan kemungkinan untuk maksiat. Sedangkan malaikat Allah hanya ciptakan dengan satu kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk taat. Jadi kalau malaikat memang selalu taat kepada Allah, ya wajar, karena Allah tidak berikan jalan untuk maksiat kepada malaikat. Sedangkan manusia Allah berikan jalan taat dan maksiat. Dan maksiat, keinginan untuk bermaksiat dalam jiwa manusia itu begitu kuat. Oleh karena itu ketika manusia bisa mengalahkan keinginannya untuk bermaksiat, dia lebih baik daripada malaikat. Keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya kita kalau keseharian sering kalau lagi khilaf gitu kan, lagi khilaf, kita tegur, wajarlah saya kan bukan malaikat, ya kan? Saya manusia bukan malaikat. Dan satu sisi betul, karena memang malaikat tidak pernah melakukan kesalahan, berbeda dengan manusia yang sering melakukan kesalahan. Tetapi kalau dia beriman, dia lebih baik daripada malaikat. Dan beriman ini berarti beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad diutus, maka beriman kepada nabi-nabi sebelumnya itu wajib, tetapi mengikuti syariatnya menjadi batal. Yang harus diikuti hanya syariat Rasulullah SAW. Dan ini ditegaskan di dalam seluruh kitab samawi, kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik Injil maupun Taurat dan seterusnya. Disebutkan bahwa di akhir zaman akan ada seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad. Dalam surat juz 28, ismu Ahmad, yang bernama Ahmad. Di dalam Injil contohnya, ini kisah terjadi, ada seseorang di abad 8 Hijriah kurang lebih. Ada seseorang bernama Anselm Tormeda. Ini orang Spanyol, abad ke-8 Hijriah. Sekarang abad ke Hijriah 15. Ini terjadi kurang lebih berarti 7 abad yang lalu. Ada seseorang bernama Anselm Tormeda. Anselm Tormeda ini orang Spanyol, lahir di keluarga Kristen yang taat.
Lalu Anselm Tormeda ini karena ibu dan ayahnya ingin agar dia menjadi ulama Kristen maksudnya, akhirnya disekolahkanlah dia di Diro. Diro ini tempat belajar. Kalau bahasa kitanya mungkin di pesantren, tetapi pesantrennya orang Kristen. Akhirnya belajarlah dia di sana. Di tahun-tahun pertama dia diajarkan akhlak dan adab, baru selanjutnya diajarkan ilmu. Ketika dia berusia 16 tahun, dia dimasukkan pesantren, kalau nggak salah usianya 6 atau 8 tahun gitu. Sampai berusia 16 tahun, ada seorang pendeta yang mengunjungi tempat dia belajar. Dan pendeta ini bisa dibilang pendeta tertinggi di Eropa pada saat itu. Ketika pendeta ini mengunjungi tempat dia belajar, pendeta ini melihat kecerdasan Anselm Tormeda yang sangat luar biasa. Sehingga apa kata pendeta ini? Bagaimana kalau kamu ikut dengan saya, nyantri dengan saya? Akhirnya ikutlah dia ke rumah pendeta. Singkat cerita, 10 tahun berjalan. 10 tahun berjalan, Anselm Tormeda tinggal di tempat pendeta ini. Dan setiap tahunnya pada saat itu terjadi pertemuan pendeta-pendeta di Eropa yang ada di Spanyol. Pendeta ini, gurunya Anselm Tormeda, ikut dalam pertemuan pendeta tersebut. Sampai ketika dia berusia 26 tahun, sudah 10 tahun tinggal bersama pendeta ini, terjadi lagi pertemuan pendeta-pendeta yang ada di Eropa. Tetapi gurunya tidak bisa ikut. Akhirnya dia mewakilkan Anselm Tormeda untuk ikut pertemuan ini. Ikutlah dia. Dalam pertemuan ini dibahas banyak hal. Salah satu hal yang dibahas adalah ada di dalam Injil satu kata yang mereka tidak mengetahui maknanya. Apa kata itu? Ada kata-kata, kalau bahasa Arabnya al-baritlir, kalau bahasa Yunaninya parekletos. Jadi bunyinya akan datang parekletos di akhir zaman, maka ikutilah dia, maka berimanlah kepada dia. Para pendeta yang ada pada saat itu bingung, ini parekletos artinya apa? Baritlit artinya, ada yang mengatakan Nabi Isa, ada yang mengatakan nabi-nabi yang lain disebutkan. Tapi intinya dalam pertemuan itu mereka tidak bisa menemukan satu makna yang pasti. Akhirnya selesailah pertemuan itu dan Anselm Tormeda kembali ke rumah gurunya. Dan gurunya bertanya, apa yang kalian bincangkan? Kami bincangkan banyak hal, tetapi ada satu hal yang kami tidak bisa menemukan jawabannya. Apa itu arti kata parekletos dalam Injil? Kata gurunya, saya tahu jawabannya. Anselm Tormeda penasaran. Kalau begitu beritahu saya. Kata Anselm Tormeda, saya tidak akan memberitahu kamu. Karena apa? Karena jawaban ini tidak akan bermanfaat bagimu, bahkan justru akan bermudarat bagimu. Anselm Tormeda penasaran. Karena sejatinya dia orang yang soleh, dia ingin belajar betul-betul, sungguh-sungguh. Wahai guruku, beritahu aku. Saya mohon beritahu aku. Lalu gurunya berkata, saya tidak akan beritahu kamu. Sampai akhirnya dia merengek, sujud kepada gurunya, dicium kaki gurunya. Lalu gurunya luluh hatinya dan berkata, kalau begitu saya akan memberitahu, tetapi dengan 2 syarat. Yang pertama, jangan sebarkan arti ini di Spanyol, karena kamu pasti akan diburu. Mereka tidak akan menerima kamu. Yang kedua, jangan beritahu kepada mereka bahwa aku yang memberitahu arti ini. Maksudnya jangan katakan kepada mereka, dari mana engkau mendapatkan arti ini? Dari guru saya. Jangan kasih tahu. Kalau engkau ngasih tahu kepada orang-orang, maka saya akan mengingkarinya, dan saya lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan kamu. Oke. Setuju. Apa arti Barakletos? Artinya Muhammad. Artinya Muhammad. Anselm Tormeda kaget. Muhammad berarti nabinya orang-orang Arab itu benar. Kata Anselm Tormeda.
Iya, kata gurunya. Lalu kenapa kita tidak mengikuti dia? Kata gurunya, engkau tahu keadaanku sekarang. Saya ini adalah pendeta tertinggi di Eropa. Kalau saya mengakui bahwa Parakletos artinya Muhammad, niscaya mereka akan mengusir saya. Niscaya mereka akan menghinakan saya. Mungkin saya malam bisa makan, mungkin tidak bisa makan. Mungkin saya akan tidur di masjid-masjid. Saya tidak bisa meninggalkan kenyamanan dunia yang sudah saya miliki. Dan betul kata Isa, dia mengutip perkataan Nabi Isa. Dan betul kata Isa, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Dan saya sudah terlalu cinta dengan dunia. Saya tidak bisa meninggalkan. Saya sekarang pendeta tertinggi di Eropa. Raja-raja di Eropa kalau mau ketemu saya yang atur jadwalnya, bukan mereka. Artinya saya sudah hidup dalam keadaan yang begitu nyaman. Tidak mungkin saya meninggalkan kenyamanan ini, kata pendeta ini. Nasihat saya, ikuti dia, tetapi jangan di sini. Pergi sana ke Tunisia. Di sana temuilah para ulama-ulama Islam yang ada di sana. Akhirnya dia pergi ke Tunisia, bukan bertemu dengan ulama-ulama Islam, tapi bertemulah pendeta yang ada di sana. Akhirnya dia pergi ke Tunisia dan bertemu dengan pendeta-pendeta yang ada di sana, dan pendeta di sana merasa senang karena seakan-akan mendapatkan kader baru. Setelah itu pertemukan saya dengan ulama Islam, kata Anselm Tormeda. Akhirnya dipertemukanlah dia dengan ulama Islam. Pendeta-pendeta yang ada di sana mengira bahwa Anselm Tormeda akan mendebat ulama-ulama Islam. Ternyata dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Intinya apa? Intinya kalau mereka betul-betul beriman dengan kitab mereka secara jujur, pasti mereka masuk Islam. Karena disebutkan dalam Injil bahwa akan ada nabi di akhir zaman yang bernama Muhammad. Dan Parakletos Al-Bariqlid, kata ini pernah ditanyakan oleh seorang syekh dari Mesir, namanya Syekh Abdul Wahab Abdul Najjar kalau tidak salah. Ditanyakan kepada seorang ahli bahasa Yunani kuno. Ini belum lama kejadiannya, mungkin beberapa puluh tahun belakangan ini. Syekh Abdul Wahab ini bertanya, apa arti Parakletos yang ada di dalam Injil? Lalu ahli bahasa Yunani kuno ini, dia seorang pendeta juga, dia mengatakan artinya adalah Al-Mu'azzi, sang penghibur. Syekh Abdul Wahab kembali bertanya, saya bertanya kepada kamu bukan sebagai seorang pendeta. Kalau kamu sebagai seorang pendeta, kamu akan menjawab artinya Al-Mu'azzi, penghibur, sebagaimana ditulis dalam Injil zaman sekarang. Saya bertanya kepada kamu sebagai seorang ahli bahasa Yunani kuno, apa arti kata Parakletos? Artinya adalah yang banyak dipuji, kathirul hamd. Muhammad artinya yang banyak dipuji. Lalu Syekh Abdul Wahab kembali bertanya, kalau begitu apakah engkau beriman kepada Muhammad? Kata ahli bahasa Yunani kuno ini, engkau banyak tanya. Jadi intinya mereka pun kalau betul-betul sungguh-sungguh belajar Injil dan menghilangkan hawa nafsu mereka, ingin betul-betul mengikutinya, mereka akan pasti mengikuti agama Islam. Sehingga jadi orang yang beriman dan beramal saleh adalah hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya ketika menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba karena dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya yang bersyukur. Mengapa orang kaya yang bersyukur ini menjadi hamba terbaik di sisi Allah? Karena biasanya kalau orang itu sudah punya harta, dia akan lupa untuk beribadah. Dia akan menggunakan hartanya untuk berfoya-foya.
Dia akan mengatakan, ini kan harta saya, hasil jerih payah saya, suka-suka saya, mau saya apakan? Akhirnya dia terlalu berlebihan dalam urusan dunia. Sehingga kata Allah, kalau orang ini bersyukur, maka dia menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam firman-Nya, dalam sabdanya. Rasulullah bersabda, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta ketika dikuasai oleh orang yang saleh. Dan hadits ini, sabda Rasulullah ini ada kisahnya. Ni'mal malus salih lirrajulis salih, ada kisahnya. Sabda ini disampaikan oleh Rasulullah kepada seorang sahabat yang bernama Amr ibn al-As. Yang pada saat itu Amr ibn al-As baru 4 bulan masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Baru 4 bulan masuk Islam. Rasulullah mendengar bahwa beliau masuk Islam. Akhirnya Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk memanggil Amr ibn al-As. Dipanggillah Amr ibn al-As. Lalu Amr ibn al-As datang menemui Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada Amr ibn al-As, khudh alaika thiyabaka wa silahak. Ambillah pakaianmu dan juga senjatamu. Ini perintah dari Rasulullah yang mengisyaratkan kalau Rasulullah ingin mengutus Amr ibn al-As untuk ikut berperang. Padahal beliau baru 4 bulan masuk Islam. Akhirnya pulanglah Amr ibn al-As ke rumahnya. Beliau mengambil pakaian dan senjatanya, lalu kembali menemui Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada Amr ibn al-As, wahai Amr, sesungguhnya saya ingin mengutusmu untuk membawa pasukan perang, dan semoga dengan pasukan ini Allah memberikan kemenangan untukmu, juga memberikan ghanimah, dan ghanimah itu merupakan harta yang halal. Ketika mendengar sabda Rasulullah ini, Amr ibn al-As merasa tidak nyaman. Mengapa juga ketika saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk berjihad, kok ada embel-embel hartanya? Sehingga Amr ibn al-As ini protes kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ini masuk Islam dan saya ini berjihad bukan untuk harta, tetapi agar saya ini bisa dekat denganmu, wahai Rasulullah. Ketika mendengar perkataan Amr ibn al-As ini, Rasulullah pun menyabdakan sabdanya ini, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta ketika dikuasai oleh orang yang saleh. Sabda Rasulullah ini seakan-akan yang pertama pujian untuk Amr ibn al-As. Seakan-akan Rasulullah berkata kepada Amr ibn al-As, wahai Amr, engkau ini adalah orang yang saleh, yang layak untuk memiliki harta, yang layak untuk memanage harta. Karena ketika harta itu berada di tangan orang yang saleh, pengaruhnya akan sangat luar biasa. Harta itu tidak akan difoya-foyakan, harta itu tidak akan dimubazirkan, harta itu akan digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Dan kalau kita lihat bagaimana sabda Rasulullah kepada Amr ibn al-As ini bukan hanya omong kosong belaka dan betul-betul nyata, maka kita saksikan ketika Amr ibn al-As itu nantinya menjadi pemimpin di Mesir. Beliau membangun Mesir dengan sangat luar biasa. Beliau ada satu kota namanya kota Fustat yang beliau bangun. Bahkan beliau membangun terusan antara Laut Merah dengan Sungai Nil. Beliau buat terusan namanya Khaliju Amiril Mukminin. Tujuannya agar memudahkan mengirim barang dagangan atau bantuan melalui laut. Karena kalau dari Mesir mau dikirim ke ibu kota, ke Madinah pada saat itu kan harus lewat darat, naik ke atas dulu, lewat Yordania, habis itu masuk ke Palestina, baru masuk ke ke Mesir, Sinai baru masuk. Jadi harus muter ke atas. Mereka bisa melewati laut sebenarnya, ya kan? Tetapi ada daratan lagi. Sehingga daratan ini dibuat terusan oleh
Amr ibn al-As namanya Khaliju Amiril Mu'minin. Tujuannya untuk memudahkan dari Sungai Nil langsung ke laut, langsung ke Madinah. Beliau membangun itu semua. Dan pernah suatu ketika beliau menjadi pemimpin di Mesir, terjadi tahun paceklik di kota Madinah. Yang pada saat itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Madinah kekeringan, persediaan makanan sudah hampir habis. Apa yang dilakukan Umar bin Khattab pada saat itu? Beliau memikirkan berbagai macam solusi. Salah satu solusinya adalah dengan mengirimkan surat kepada gubernur-gubernur yang ada pada saat itu. Beliau mengirimkan surat kepada Amr ibn al-As. Isi suratnya yang dituliskan oleh Umar bin Khattab, wahai Amr, wahai Al-As ibn al-As, bukan Amr ibn al-As. Al-As ibn al-As min Amiril Mu'minin Umar bin Khattab ila Al-As ibn al-As. Dari Amirul Mu'minin Umar bin Khattab kepada Al-As ibn al-As. Al-As secara bahasa artinya orang yang bermaksiat. Padahal nama beliau Amr ibn al-As. Tetapi ditulis dalam surat itu oleh Umar bin Khattab Al-As ibn al-As. Al-As artinya orang yang bermaksiat. Seakan-akan Umar bin Khattab ingin berkata kepada Amr bin al-As, sesungguhnya engkau akan menjadi orang yang sangat bermaksiat ketika engkau melihat saudara-saudaramu di kota Madinah dalam keadaan kekeringan dan kelaparan, sedangkan engkau di sana di negeri Mesir dalam keadaan senang-senang. Oleh Amr bin al-As, beliau mengirimkan surat balik ila Abdillah Amiril Mu'minin Umar bin Khattab, kepada hamba Allah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab min Amr ibn al-As. Jadi seakan-akan ditegaskan, nama saya Amr ibn al-As, bukan Al-As ibn al-As. Demi Allah saya akan kirimkan bantuan dari sini dengan kafilah unta yang ujungnya sudah tiba di kota Madinah dan belakangnya masih ada di tempat saya. Dan saya akan kirimkan bantuan juga melalui lautan. Dan terbukti Amr ibn al-As mengirimkan tidak kurang dari 1000 onta lengkap dengan segala kebutuhan kota Madinah, lengkap dengan gandumnya, minyaknya dan seterusnya. Dan beliau mengirimkan 20 kapal lengkap dengan isinya, dengan segala kebutuhan kota Madinah melalui Khaliju Amirul Mu'minin, tiba di kota Madinah. Bukan hanya Amr ibn al-As, ternyata Umar bin Khattab pada saat itu juga mengirimkan surat kepada petinggi-petinggi Syam, kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga masing-masing dari mereka mengirimkan ribuan ontanya lengkap dengan isinya. Sehingga pelajaran yang bisa diambil pada saat itu, maksudnya yang bisa diambil dari kejadian itu adalah bagaimana krisis ekonomi yang ada di kota Madinah begitu bisa selesai dalam begitu singkatnya, tanpa membutuhkan teori yang begitu panjang, tanpa membutuhkan seminar, tanpa membutuhkan diskusi, tanpa membutuhkan dikumpulkan para ahli ekonomi dan seterusnya. Hanya dengan bergeraknya 4 orang saleh yang kalau harta berada di tangan mereka, maka manfaat harta itu akan sangat terasa. Hanya dengan bergeraknya Umar bin Khattab, hanya dengan bergeraknya Amr ibn al-As, hanya dengan bergeraknya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, hanya dengan bergeraknya Muawiyah bin Abi Sufyan, selesai krisis ekonomi yang ada di kota Madinah. Ya kan? Sehingga orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang kaya dan bersyukur. Yang kalau harta berada di tangannya, maka manfaat harta itu akan sangat terasa. Tidak hanya sekedar untuk foya-foya saja. Dan sebaliknya, kalau harta itu berada di tangan orang yang tidak baik, Al-Quran kembali menjelaskan dan menceritakan. Contohnya ketika Qarun kita tahu adalah orang yang sangat kaya raya, yang hidup di zaman Nabi Musa. Dan Qarun yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, sehingga kalau sekarang kita nemu harta disebut dengan harta karun, karena memang harta yang Qarun Allah tenggelamkan dalam bumi.
Qarun ketika pada saat itu orang yang sangat kaya, tetapi karena dia orang yang tidak baik, maka apakah harta itu berpengaruh? Harta itu memiliki peran positif di tengah masyarakat? Tidak sama sekali. Bahkan masyarakat yang hidup dalam keadaan miskin. Qarun begitu kaya raya. Qarun kemana-mana membawa emasnya, batangan-batangan emasnya, membalut dirinya dengan pakaian sutra. Ketika berjalan di tengah masyarakat, masyarakat kelaparan, miskin. Lalu mereka berkata, seandainya kami memiliki harta seperti Qarun, ya, tidak memiliki apapun. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kata Allah, wa idza aradna, dan jika kami ingin an nuhlika qaryatan, menghancurkan suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang kayanya untuk taat kepada Allah. Mutrafiha artinya orang-orang kaya, orang-orang yang hidupnya mewah, orang-orang hidupnya penuh dengan taraf. Taraf artinya kekayaan, kenyamanan. Kami perintahkan orang-orang yang hidupnya penuh dengan kekayaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafasaqu fiha, tetapi mereka berbuat kefasikan seperti yang dilakukan oleh Qarun. Fahaqqa 'alaiha al-qawlu, maka tetaplah azab untuk mereka. Fadammarnaha tadmira, maka kami akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Kalau kita lihat tafsir atau ilmu qiraat, ayat ini memiliki dua cara baca. Yang pertama yang seperti saya bacakan tadi, yang kedua, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Kalau yang tadi amarna tanpa tasydid di mim, amarna mutrafiha. Yang kedua, amarna mutrafiha. Kalau amarna mutrafiha artinya kami perintahkan orang-orang kayanya untuk taat. Kalau amarna mutrafiha, kami jadikan orang-orang kaya, orang-orang yang hidupnya hanya bagaimana saya bisa makan, orang-orang yang hidupnya hanya bagaimana saya bisa mengumpulkan harta, orang-orang yang hidupnya hanya bagaimana saya bisa memupuk kekayaan sebanyak-banyaknya, kami jadikan mereka sebagai amir-amir. Amarna, kami jadikan mereka sebagai amir. Amir artinya pemimpin. Kami jadikan mereka menjadi pemimpin-pemimpin, sehingga kekayaan yang ada di negeri itu tidak akan berpengaruh apa-apa, hanya digunakan untuk mengenyangkan mereka, kemaslahatan mereka, kemaslahatan perusahaan mereka, dan seterusnya. Rakyatnya tidak diperdulikan. Fafasaqu fiha, kata Allah, sehingga nantinya mereka berbuat kefasikan. Fadammarnaha tadmira, sehingga kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Itu kalau harta tidak dipegang oleh orang-orang yang saleh, tidak dipegang oleh orang-orang yang bersyukur. Jadi kita lihat fenomena-fenomena sekarang, semakin kesini harta itu kan semakin mudah didapat. Kalau dulu harta susah untuk didapat, sehingga Rasulullah berkata, sesungguhnya saya tidak takut kefakiran terhadap kalian. Justru sebaliknya, saya takut kalian itu berlomba-lomba terhadap dunia, sehingga dunia itu menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Ini syarat dari Rasulullah bahwa memang di akhir zaman dunia ini akan dibuka selebar-lebarnya. Ya kan? Kita sekarang semiskin-miskinnya mungkin di rumahnya punya kipas. Muter. Dulu para raja untuk ngipasin dia harus bayar orang untuk ngipasin. Ya kan? Dulu para raja untuk menempuh suatu perjalanan jauh harus pakai onta. Lalu dibuat di atas onta itu semacam ruangan kecil, ya kan? Lalu entah dipikirkan caranya bagaimana agar ruangan itu menjadi adem. Ya kan? Sekarang kita beli mobil, adem sudah. Semua orang banyak punya mobil. Di Jakarta bahkan mobilnya sesek gitu sampai bisa jalan. Artinya dunia semakin dibuka. Ya kan? Dulu orang mau ruangan itu agar dingin berpikir luar biasa. Sekarang tinggal pencet nyala AC dingin. Dulu orang mau tidur di tempat yang empuk. Sekarang beli spring bed. Artinya dunia dibuka. Kehidupan kita yang sekarang, semiskin-miskinnya kita, itu mungkin seperti raja di zaman dulu. Kita ada kipasnya di rumah, kita tidurnya empuk gitu kan. Habis itu makanan juga mudah dan seterusnya. Artinya hidup semakin mudah. Sampai mana tadi poinnya? Yes, dunia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang ditakutkan bukanlah kemiskinan,
Tetapi yang ditakutkan adalah ketika kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fenomena yang kita lihat sekarang adalah orang berlomba-lomba terhadap harta. Berlomba-lombanya. Kalau dulu para sahabat ingin kaya agar mereka bisa menginfakkan hartanya sebanyak-banyaknya, agar mereka bisa memiliki peran dalam memperjuangkan Islam. Kalau sekarang orang berlomba-lomba mencari harta, tujuannya agar saya bisa beli HP yang harganya 10 juta, saya bisa beli Camry yang harganya 700 juta, saya bisa punya rumah yang harganya 5M, saya bisa beli baju yang harganya sekian juta. Ya kan, saya kalau misalkan makan nggak 2 juta nggak ketelan sama saya. Orang-orang kaya kan gitu sekarang, sehingga mereka nggak pede keluar rumah kalau barangnya nggak branded. Baju saya harganya harus sekian, celana saya harus sekian, ikat pinggang saya kalau jelek-jelek saya nggak pede keluarnya. Dompet saya harus LV misalkan atau harus Gucci, sepatu saya harus sekian harganya. Itu yang kita lihat fenomena ketika orang punya harta, yang itu yang dibangga-banggakan. Dan ini yang tercela dalam Islam, ketika dia tidak menggunakan hartanya itu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, hamba yang terbaik adalah orang kaya yang bersyukur. Yang ketiga adalah orang miskin yang bersabar. Dan ini menjadi ikhtilaf di antara para ulama, mana yang lebih baik, orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Kalau disuruh milih, kaya bersyukur. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, sebagian mereka mengatakan orang kaya bersyukur lebih baik dibandingkan orang miskin bersabar. Ada sebagian lagi yang mengatakan orang miskin bersabar lebih baik daripada orang kaya bersyukur. Masing-masing punya dalil. Yang mengatakan orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar, dalil mereka adalah karena ada ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan kecuali dengan harta. Haji contohnya, zakat contohnya, infak sedekah, atau kayak misalkan Rasulullah SAW memerintahkan kalau kita punya anak maka farriqu bainahum fil madaji', pisahkan tempat tidurnya. Untuk pisahin tempat tidur kan berarti harus buat kamar baru. Kamar baru artinya butuh duit. Buat beli kasur baru butuh duit. Dan ibadah-ibadah lainnya. Para ulama yang mengatakan bahwa orang miskin yang bersabar lebih baik, itu kata mereka karena Rasulullah pernah bersabda, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah saya dalam keadaan miskin, wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Kata mereka, ini doa Rasulullah. Sehingga orang miskin bersabar itu lebih baik daripada orang kaya bersyukur. Ala kulli hal, dua-duanya adalah ujian. Kaya itu ujian, miskin itu ujian. Jadi banyak orang yang mungkin salah pemahaman. Kalau orang kaya berarti dia tidak punya ujian. Orang miskin ujiannya banyak. Padahal dua-duanya itu ujian, baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian baik dengan al khair, dengan kebaikan, maupun dengan asyar, dengan keburukan. Fitnah, semuanya adalah ujian. Kalau kita kasih harta berarti Allah ingin uji kita. Ini orang bisa nggak dikasih harta? Bagaimana dia menggunakan hartanya? Apakah untuk maksiat atau untuk taat? Itu kan ujian dari Allah. Kalau orang miskin, apakah dia bersabar atau enggak? Bersabar, apakah dia nanti pergi ke dukun, saya ingin cepat kaya, pergi cari pesugihan, cari benda-benda keramat dan seterusnya untuk cepat kaya atau tidak, ya kan? Sehingga dua-duanya termasuk hamba yang terbaik, orang kaya bersyukur maupun orang miskin yang bersabar. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, orang terbaik. Yang saya sampaikan hari ini, yang pertama adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua, orang yang kaya dan bersyukur. Yang ketiga, orang yang miskin dan bersabar. Sekarang kita ambil contoh dari hadis Rasulullah. Siapa sih orang terbaik menurut hadis Rasulullah? Disebutkan dalam hadis, contohnya adalah khairukum
khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah yang paling baik terhadap keluarga saya. Jadi ini seakan-akan isyarat dari Rasulullah, kalau ingin mencontoh keluarga yang baik, contoh keluarga saya. Sehingga tidak perlu kita ikut sekolah cinta, ikut sekolah keluarga harmoni dengan teori-teori barat, teori-teori yang cukup kita melihat sejarah kisah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah berwasiat di akhir hayatnya, istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada para wanita. Yang fenomena sekarang kita lihat adalah ketika di luar rumah laki-laki sama wanita lain, oh itu sangat baik. Ketika ada teman kantornya, Pak, boleh numpang Pak? Kebetulan kendaraan saya lagi mogok. Oh iya silahkan Bu, mau diantar ke rumah juga nggak apa-apa. Giliran sampai ke rumahnya, istrinya bertanya, langsung dia bermuka masam, langsung dibentak-bentak. Ketika istrinya nanya, Pak udah di mana? Ah nanya mulu lu, terus juga balik. Jadi sama wanita lain dia baik, sama istrinya sendiri dia kurang baik. Padahal Rasulullah mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kita lihat bagaimana kehidupan Rasul dengan para istrinya. Tidak pernah membentak, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah menghardik dan seterusnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu ketika ada seseorang mengantarkan makanan kan, lalu sama Aisyah di permiti jatuh makanan, ditepak dan jatuh makanan. Kalau kita kejadian itu mungkin bagaimana? Di depan orang gitu. Ibaratnya kita dipermalukan di depan orang oleh istri kita sendiri, dijatuhkan piring kita, dibanting piring kita. Mungkin kita akan marah, tapi Rasulullah hanya mengatakan sungguh ibu kalian sedang cemburu. Hanya demikian. Dan kisah-kisah yang lainnya banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam juga termasuk orang yang sangat lembut terhadap istrinya. Ketika Siti Hajar memiliki anak, akhirnya Siti Sarah cemburu. Siti Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim, saya akan potong Hajar menjadi 3 bagian. Ya kan? Dengan ancaman yang begitu keras. Mungkin kalau kita dalam mengalami kejadian itu, pasti kita akan marah gitu. Kok ngancem-ngancem, kok segala macam-macamnya keras gitu. Saya akan potong dia, saya akan bunuh dia, saya akan mutilasi dia menjadi 3 bagian. Tapi Nabi Ibrahim menghadapinya dengan sangat santainya dan seterusnya agar istrinya bisa redam. Baik. Khairukum li ahli, khairukum li ahli. Yang termasuk keluarga adalah anak dan juga orang tua kita. Anak kita dan juga orang tua kita itu harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang menjadi poin di sini adalah orang yang baik kepada keluarganya bukan hanya yang bisa memberikan kenikmatan dunia, yang bisa melindungi keluarganya dari panasnya matahari dunia, dari dinginnya hujan dunia. Bukan hanya demikian, tetapi keluarga yang baik, orang yang baik adalah orang yang bisa melindungi keluarganya dari panasnya api neraka. Disebutkan dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Lindungilah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Sehingga yang di dalam keluarga untuk menjadi orang yang terbaik menurut hadis ini adalah bagaimana seseorang ini mengajarkan ajaran-ajaran Islami dalam keluarga. Tidak boleh seorang ayah itu diam ketika melihat anaknya tidak mau sholat. Tidak boleh ayah itu diam ketika melihat anaknya berpacaran. Tidak boleh seorang ayah itu diam ketika melihat anaknya melakukan maksiat-maksiat lainnya. Hanya dikatakan biasa kenakalan remaja. Akhirnya benar-benar menjadi nakal gitu. Karena tidak pernah diingatkan. Anak itu selama-lama menjadi, benar kok ini gak pernah saya dimarahin oleh bapak saya, gak pernah diingatkan oleh bapak saya. Seorang ayah juga tidak boleh diam ketika melihat istrinya lalai dalam ibadah. Begitu juga sebaliknya, harus saling mengingatkan. Istrinya harus mengingatkan suaminya ketika suaminya dalam keadaan futur. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini contoh dari hadis.
Contoh lainnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini orang yang terbaik menurut hadis. Orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini bukan sesuatu yang sepele. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu ketika dibacakan itu akan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa di dalam hati seseorang. Ketika Al-Quran itu dibacakan dengan penuh keyakinan dan keimanan, maka pengaruh dalam diri seseorang itu akan sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena Al-Quran itu tersusun dengan bahasa yang begitu baik. Jadi kalau dilihat dari sisi bahasa, salah satu tolak ukur pola pikir seseorang adalah bahasa. Kalau orang itu bahasanya baik, biasanya akhlaknya baik, pola pikirnya baik. Dia bisa menyampaikan, mengutarakan apa yang dia pikirkan dengan bahasa yang baik. Itu biasanya pola pikirnya baik. Sebaliknya, kalau orang itu bahasanya alay, biasanya pola pikirnya alay. Ya kan? Ketika orang itu bahasanya alay, pola pikirnya alay, tidak baik. Ketika orang itu misalkan setiap ngomong, mohon maaf, binatang yang keluar, ya kan, dikit-dikit sama temennya binatang keluar. Kalau cekcok, pokoknya kata-katanya itu, udah keroyok aja, udah ini aja kita hancurin dia, ya kan, udah bunuh aja. Itu bahasanya alay, pola pikirnya juga alay. Al-Quran turun dengan bahasa yang sangat baik, sehingga ketika kita baca Al-Quran dengan penuh keyakinan dan keimanan, secara tidak langsung itu akan merapihkan pola pikir kita. Orang yang tidak baca Al-Quran dengan orang yang baca Al-Quran berbeda jauh dalam kehidupan kesehariannya. Ini pengalaman pribadi, ini terakhir pengalaman pribadi. Saya punya syekh, dosen, profesor. Bulan Januari kemarin ke Indonesia, kebetulan saya yang nemenin 1 minggu full. Awalnya saya pesankan kamar sendiri buat beliau, tetapi beliau ngomong, saya nggak mau tidur sendiri, saya mau ditemenin. Umar, kamu temenin saya tidur di sekamar sama saya. Akhirnya Anas tidur sekamar dengan beliau. Beliau ini istrinya 2, anak 17. Istri pertama 9, istri kedua 8. Dan Ana lihat memang kepribadian beliau, kesehariannya. Ana baru melihat syekh yang seperti ini. Kalau lagi di mobil, beliau baca Quran. Kalau Ana ajak ngobrol, beliau berhenti. Kalau kita selesai ngobrol, beliau baca Quran lagi. Karena beliau hafal Quran, baca Qurannya nggak pakai baca, gitu, nggak pakai baca, langsung dari hafalan. Itu kegiatan 1 hari itu bisa full, dari pagi, dari subuh sampai malam. Pulang ke hotel bisa jam 12 malam. Karena beliau selain jalan-jalan juga ngisi di mana-mana. Tidur kita jam 12 malam karena sudah begitu capek. Jam 3 pagi beliau sudah bangun lagi. Sholat, habis itu baca Quran sampai subuh. Anak tahu karena dengar suara beliau masuk kamar mandi. Anak tetap tidur karena capek, beliau kirim beliau seharian. Anak subuh baru bangun. Beliau jam 3 sudah bangun lagi baca Al-Quran dan juga sholat tahajud. Beliau berpesan kepada satu pesan yang sangat anak pegang sampai sekarang, Umar. Saya ini sudah mengalami kesulitan hidup bermacam-macam. Wajar aja istri 2 anak 17. Saya nggak punya bisnis, kerjaan saya cuma ngajar dosen. Kalau secara akal, gaji saya nggak mungkin hidupin mereka semua. Dosen gaji berapa sih? Walaupun dosen di Saudi, walaupun gajinya besar, tetap aja dengan gaya hidup orang Saudi dan anak yang begitu banyak, nggak cukup gitu beliau. Kalau Umar hidupnya mau lancar, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Harus selalu dibaca. Kenapa? Karena manusia ini serba terbatas. Kemampuan terbatas, finansial terbatas, tenaga terbatas, emosi terbatas. Kalau tidak dirapikan dengan Al-Quran, semua berantakan. Semua berantakan, kata beliau. Kalau tidak dirapikan dengan Al-Quran, tenaga kita terbatas. Mau ngurusin ini itu terbatas tenaga kita. Mau biayain ini itu terbatas keuangan kita.
habis itu terjadi cekcok dan seterusnya, emosi kita terbatas. Dengan Al-Quran semua itu akan beres. Tenaga kita akan dibereskan oleh Al-Quran, kemampuan kita akan dibereskan oleh Al-Quran, otak kita akan dibereskan oleh Al-Quran, pola pikir kita akan dibereskan oleh Al-Quran, emosi kita pun akan dibereskan oleh Al-Quran. Makanya Anda lihat beliau ternyata memang betul setiap hari baca Al-Quran dan sudah mengalami itu semua. Jadi jangan pernah tinggalkan Al-Quran, itu wajib kita baca setiap hari. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi itu contoh bagaimana menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh dari Al-Quran yang pertama adalah menjadi orang yang beriman dan beramal saleh, dan itu harus betul-betul kita pegang keimanan itu, jangan sampai lepas. Yang kedua, orang yang kaya dan bersyukur. Kita lihat diri kita ini kaya atau bukan? Kita semua orang kaya, punya harta, setiap hari makan, tidak pernah kelaparan, rumah enak, rumah ada, kendaraan ada, mudah. Maka kita harus bersyukur. Kalaupun kita pura-pura, maka kita harus bersabar. Jangan mencari jalan pintas. Yakinlah semua dengan ketetapan Allah. Redolah dengan takdir Allah. Itu yang dari Al-Quran. Yang dari hadis tadi, sebaik-baiknya orang adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan terakhir, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu ada yang nanya? Jadi referensinya apa ya kalau kita di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, artinya alakum tatakun kan, dengan yang tadi itu. Dan manusia ini kan diciptakan orang ini untuk takwa. Nah, yang tadi kita bicarakan itu bahwa orang kaya harus mungkin soleh dan segala macam, orang miskin harus sabar. Korelasinya gimana? Dan kita ini harus takwa nih, dengan takwa itu otomatis semua akan benar gitu. Puasa. Ya? Puasa. Iya, enggak, maksudnya bahwa orang puasa, orang Islam ini suruh puasa, suruh apa? Tujuannya kan untuk bertakwa gitu kan. Nah tadi kan yang dibicarakan juga bahwa orang kaya kita beramal soleh, orang miskin kita bersabar gitu kan. Nah korelasinya berarti kita kan tujuan daripada ayat Al-Quran itu kan untuk bertakwa gitu. Apakah ada ininya gitu? Puasa tujuan utamanya adalah menahan diri. Karena puasa secara bahasa artinya imsak, yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala kemauan-kemauan kita. Karena begini, ini salah satu hikmah puasa. Seseorang kalau selalu menuruti kemauannya, itu susah untuk bertakwa. Saya ingin ini, saya beli. Saya ingin itu, saya beli. Saya ingin apapun, saya beli. Orang seperti itu susah untuk bertakwa. Dia akan selalu pamer harta, nafsu. Nah, dengan puasa kemauan-kemauan itulah ditahan, sehingga orang itu mudah untuk bertakwa. Dan ini dikisahkan, pernah suatu ketika ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdillah pergi ke pasar. Di tengah jalan ketemu sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Kemana kamu wahai Jabir?" "Saya mau ke pasar." "Ngapain ke pasar?" "Mau beli daging." "Kenapa pengen beli daging?" "Karena saya mau makan daging." Besok harinya Jabir ke pasar lagi, ketemu lagi sama Umar bin Khattab. "Jabir, kamu mau kemana?" "Ke pasar." "Kenapa ke pasar?" "Mau beli daging." "Kenapa beli daging?" "Karena saya mau makan daging." "Bukankah kemarin kamu sudah makan daging?" "Iya, tapi saya mau makan lagi." Apa kata Umar bin Khattab? "Akullama ishtahaita ishtaraita." Akullama ishtahaita ishtaraita. Apakah setiap kamu pingin sesuatu kamu beli? Jadi ini seakan-akan isyarat dari Umar bin Khattab, kalau kita selalu menuruti kemauan kita, itu kita akan menjadi orang yang syahwatnya tinggi, susah untuk bertakwa, tidak mau berkorban, tidak mau hidup susah, tidak memiliki ruh untuk mengorbankan diri dalam berdakwah untuk Islam. Jadi dan ini bisa ditahan ketika puasa. Ya kan, kita misalkan bulan puasa lewat
Habis itu siang-siang di terminal melihat orang jualan es buah, seger kan, pingin ya, duit ada 10.000 di kantong, mungkin untuk mampu untuk beli, tapi boleh kita beli pada saat itu dan kita makan? Nggak boleh, tahan dulu. Artinya menahan keinginan. Ketika keinginan kita dilatih untuk ditahan, tidak selalu mengikutinya, disitulah orang akan mudah untuk bertakwa. Maka jadi orang-orang yang kaya pun kalau dia selalu mengikuti keinginannya, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan hartanya untuk berdakwah di jalan Allah, hanya untuk mengikuti keinginan, susah dia untuk bertakwa. Mungkin itu Pak. Iya. Terjawab Pak? Ya, saya belum ketemu nih yang tadi orang kaya ini kan harus bersyukur, kalau orang miskin harus bersabar. Nah, ayat yang tadi dengan yang ini korelasinya itu seperti apa? Ya, bersyukur dan bersabar kan bagian sama-sama dari takwa. Bersyukur dan bersabar dua-duanya bagian dari takwa. Ya, ibu mau nanya? Tadi yang kalau sholat itu kalau kita tinggalkan kan itu katanya wajib jadi dikodok Pak. Iya betul. Nah kalau yang lalu-lalu itu kita kan masih muda gitu, mungkin lupa gitu sholat asar apa isya apa subuh gitu yang kita tinggalkan. Nah itu cara mengkodoknya bagaimana? Sholat yang lalu. Sholat yang lalu zaman dulu masih muda misalnya gitu kan, kita masih Penakal dulu. belum berkodok dulu gitu. Kalau misalkan dia ingat sholatnya sholat apa, ya dia sudah dia qadha. Misalkan saya ingat dulu saya pernah nggak sholat maghrib karena macet di jalan, dan belum saya qadha, ya sudah dia qadha. Kalau enggak karena memang saya nggak pernah sholat, misalkan bertahun-tahun saya nggak pernah sholat, ya kan? Ada sebagian ulama mengatakan setiap sholat dia qadha. Diperkirakan saja nih, saya ini meninggalkan sholat sudah berapa tahun, berarti selama berapa tahun itu setiap sholat setelah itu dia qadha. Sholat subuh berarti sholat qadha. Tapi ada juga yang mengatakan tidak perlu itu semua, tidak perlu. Kalau memang sudah tidak ingat dosa-dosa yang lalu, ya sudah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Setelah itu jangan tinggalkan sholat lagi. Kalau ingat betul-betul detail ingatnya, kerjakan. Tapi kalau bertahun-tahun dia meninggalkan sholat dan tidak ingat lagi, itu tadi ada sebagian mengatakan ya berarti sholat qadha, setiap habis sholat lagi untuk qadha gitu. Dia berapa tahun ninggalkan? 3 tahun, berarti 3 tahun dia gitu. Setiap habis sholat subuh, qadha lagi, sholat zuhur. Tapi yang ada ingat Allah alam rata-rata tidak tidak mengatakan tidak perlu untuk melakukan demikian, cukup dia bertobat dengan taubatan nasuha, setelah itu selesai. Iya. Ada hal-hal yang masih keliru ya pada kita semua, kita melihat bersanding atau kemudian berpasangan sunnah berada di Libya, kita jalan-jalan di wilayah Saudi Arabia. Saya nggak ngerti yang dipakai oleh dia itu mazhab yang mana, karena Rasulullah hadis banyak mengatakan dan juga liburan bahwa memakai sutra dengan tak emas juga haram bagi laki-laki. Saya itu emir itu sampai Imam Masjidil Haram pakai itu. Kalau saya nggak lihat ke depan mata saya aja begitu. Nah kita di sini yang pakai yang dibego-begoin gitu kan, ya. Kita disuruh sederhana pakai terbang kambing, kayak biasa-biasa aja. Sedangkan yang saya itu kemewahannya termasuk Salman, mungkin orang Indonesia Raja Salman sampai kayak gede gitu, udah belanja, dia nggak punya apa gitu ya. Berfatwa kan saya juga di sana. Nah, gimana itu? Sedangkan kepegang dari Madinah. Nah, bahkan ada Syafiq pernah ngajar juga di keluarga Aceh,
keluarga kerajaan Saudi, dan Saudi itu mewahnya kamu begitu. Jadi masuk di sini kita bisa kita lihat orang lain kita nggak bukan dengan jubah-jubah yang mewah-mewah itu, walaupun orang Paris punya 80 juta gitu, tapi nggak kelihatan, nggak suka, walaupun dia non Muslim gitu, kan nggak suka. Atau kayak suka ya nggak problem lah, tidak ngerti. Nah ini yang ngerti, kayak suka, emas, di sininya juga regel-regel keren-keren semua gitu kan. Nah itu bagaimana? Kita siap sekarang jamaah-jamaah lain, bapak lain, kita kayak gini baru punya apa gitu lah, kayak apa gitu. Saya sering banget itu ingin jadi sangat terbaru gitu. Yang pertama, kalau kerajaan memang hidupnya mewah, dan apa namanya itu rata kayak di semua negara. Namanya orang yang punya kekuasaan pasti ada fasilitas memang dari negaranya. Tapi yang Anda lihat kalau ulama-ulamanya mereka sederhana pakaiannya. Kalaupun pakai jubah itu bukan jubah yang sutra, bukan jubah yang ada mungkin warnanya warna seperti emas, tapi itu bukan emas, hanya warna emas saja. Sama kayak kalau kita ada acara pesta itu kan kadang-kadang ada warna emas gitu. Dan pakaian saya cuma jubah gitu, cuma jubah putih, habis itu dibalut dengan ya itu tadi luaran jubah yang biasa warna hitam atau warna coklat atau warna emas. Kalau misalkan musim dingin biasanya lebih tebal gitu karena musim dingin. Kalau justru malah saya melihatnya terbalik Pak. Kalau justru saya melihatnya itu adalah pakaian sederhana. Karena itu pakaian, ya udah gitu doang gitu. Dia tidak banyak macam-macam dan embel-embelnya, nggak ada kayak kita misalkan pakai kemeja, harus ada dasinya, ada ikat pinggangnya, ada jasnya, ada apa. Cuma baju putih, ini warna putih dipakai sudah. Dan saya pun yang saya kenal semua rata-rata seperti itu pakaiannya. Sudah pakai putih saja, yang biasa kita dipakai mahasiswa dia juga pakai itu, kayak mungkin bapak pakai putih seperti itu, mungkin modelnya beda gitu, jahitannya emang kalau jahit sendiri kelihatan rapi dan itu, jadi hanya kerapihan saja. Tapi kalau mewah, wallah alam, harganya mungkin harga biasa-biasa saja. Tapi kalau kerajaan ya beda memang dengan kemewahan mereka. Artinya pasti dia pakai sutra kan? Kalau sutra wallah, yang anda tahu nggak pakai sutra, emas dan sutra nggak dipakai sama mereka. Soalnya kalau tandanya dengan standar kemewahannya kan harusnya dia itu artinya karena apa namanya klarifikasi ini kan ada bilang bahwa ini sutra, tapi kan ternyata memang dia sutra atau dia tingkat pengetahuan yang lebih tinggi dibanding kita pada umumnya pakai itu. Kalau kerajaan iya mungkin, wallah alam juga nggak pernah kenal dengan keluarga kerajaan. Pokoknya itu udah dunia beda. Harus dibedakan antara kerajaan orang-orang yang di wilayah itu dengan para ulamanya. Kalau ulamanya biasa saja gitu, tidak yang mewah luar biasa. Mungkin kalau diteruskan ini loh, kalau di Indonesia kan banyak orang pakai sutra, gitu kan, sutra atau apa sekali pelat, itu apakah itu dibolehkan? Terus pakai cincin, pakai emas, kan? Kalau itu korelasinya kayak Indonesia gitu maksudnya. Ya di Indonesia aja kayak. Sebenarnya nggak terlalu ke situ. Kalau di sini saya pikir lebih karena biasa kerajaan Indonesia juga nggak terbiasa dengan budaya seperti itu kan. Kecuali kerajaan Melayu, kita orang Melayu biasa pakai juga. Jadi saya gitu, tapi karena kalau kita lihat ini pun bahwa satin atau ini kelas tinggi atau kelas tinggi ada di sini orang yang itu memang dia bahannya dari sutra, dia juga dia yang gitu ya standarnya gitu ya. Nah kan harus memiliki standarnya juga sebenarnya karena urusan dari sini adalah kalau misalnya di sini Pak Ustadz dan saya di
yang terbalik ketika menyikapi dia menutupi diri dia sendiri, ya gimana itu? Nah itu yang sebenarnya kesitu yang bisa mempercayai. Menutupi dia dalam Menutupi diri bahwa lo ya udah tunjukin dengan diri lo ya lo bisa apa yang kita gunakan. Nanti pengen dianggap dia low profile, dia mau dianggap dia seperti ini. Padahal sebenarnya di balik itu kita tahu dari komunitas saya gitu ya. Kita tahu desanya dia dari mana, dapatnya dari mana, ininya dari mana. Ini menunjukkan aja bahwa dia low profile, mau bergaya orang-orang muslim yang santri, salah atau apa, kalau kita tahu desanya dari mana. Mungkin sebagian orang biasanya juga tahu dari mana. Gitu, kayak di tempat di air dan dia juga sholat, ini. Bahkan yang kaya juga pakai sutra dengan itu dia sholat juga rajin. Itu ini juga ininya. Ya, intinya tolak ukur adalah syariat sebenarnya. Ya, Kita tidak perlu melihat orang ini kok ceramahnya begini tapi kok dia begini, ya sudah, berarti tidak usah kita ikuti yang jeleknya gitu. Kalau ukurnya tetap syariat, sudah itu saja. Jadi ketika menjalankan syariat tidak usah terganggu dengan orang kok kayak gini sih, orang kayak gitu sih. Syariatnya seperti ini kita jalankan, yang penting kita sendiri. Ya. Nah kalau misalnya gini, karena apa namanya yang belum saya kuat sampai hari ini bahwa gimana kita bisa sebagai kawan atau itu bisa bilangin dengan besok dirinya apa namanya ilmu ibadahnya apa yang saya harus bilangin gitu atau seperti apa dalam suatu saya suka mengelola komunitas saya sendiri gitu. Artinya menjadikan diri dia sendiri itu gimana gitu. Kan dia pengen berprofil tapi dia punya segala sesuatunya yang melebihi kita semua. Gimana? Apakah itu termasuk munafik atau dia termasuk dia Maksudnya punya harta tapi ya sengaja low profile tapi dengan gua ngasih tahu orang-orang bahwa gua profile nih. Nah, kita tahu bisnis dari mana gitu sebagainya. Itulah artinya gitu itu kalau netral dalam ilmu Islam itu apa? Apakah emang dia munafik atau emang dia cuma pengen menggambarkan diri dia sendiri? Seperti apa gitu loh? Ya, dalam Islam kita hanya diperintahkan untuk menghukumi yang zahir saja. Artinya urusan batin niat dia seperti itu untuk apa? Tapi cara praktiknya dia bersikap seperti itu daripada kalau dia ngomong gitu loh. Dia menutupi diri dia sebenarnya gitu. Orang kaya masih miskin itu ya teh. Iya, orang yang menutupi diri sendiri yang sebenarnya dia kaya. Sebenarnya dia kaya, tapi pengen menutupi diri sendirinya biar dia dianggap ya, gimana itu? Itu kan kaitannya berarti dengan niat gitu. Karena orang ada yang tahu dasar dia dari mana gitu. Iya. Gitu loh maksudnya. Tapi jika juga kan, Terus kita harus membilangin orang itu gimana ya? kita juga nggak bisa menghakimi orang dari niatnya. Artinya kita bisa menilai dari zahirnya saja. Jika ibadah kita jangan sampai terpengaruh karena ibadah orang lain. Soalnya dalam komunitas kita gitu. Soalnya dari komunitas saya di semua bisnis saya gitu, jadi harusnya nggak harus kayak gitu. Maksudnya untuk berpenampilan low profile itu kan pilihan dia. Ya. Artinya kita nggak boleh juga ikut campur dia mau Enggak, gitu. Terus juga itu kita hanya diperintahkan untuk menghukumi yang zahir gitu. Adapun batin dia niatnya seperti apa? Ya, wallahu a'lam. Tapi keibadahan ketika bisa kita lagi ini dia nggak tunjukin gitu. Nah, dia cuma pengen kelihatan dapat keluar aja. Jadi ketika kita lagi itu dan sebagainya aja. Saya mikir nah itu gimana Pak? Ada nggak contoh-contoh yang terdahulu gitu ya pakai banyak seperti itu tuh kalau nanti jadi munafik, kalau jadi apa gitu. Kalau munafik itu cap yang sangat berat ini. Munafik itu kalau munafik itu kan ada dua, ada munafik akidah,
ada munafik amal. Kalau munafik akidah, dia seperti orang-orang munafik zaman Rasul yang mereka menunjukkan keislaman, tapi sejatinya mereka kafir. Ada munafik amal. Munafik amal ini tidak merupakan seorang dari Islam. Dia hanya ketika di depan orang taat, ketika di belakang orang tidak taat. Itu munafik amal. Tapi tetap dia beriman kepada Allah. Tetapi kita lihat di zaman Rasul, ketika Rasulullah menghadapi orang-orang munafik yang akidah sekalipun, Rasulullah tidak berani menasihati mereka. Hanya mungkin zahirnya saja. Padahal Rasulullah tahu mereka orang munafik. Tapi Rasulullah hanya mungkin zahir mereka baik, ya sudah. Tidak boleh kita ini. Walaupun Rasulullah sebutkan nama-namanya kepada Hudzaifah bin Yaman dan seterusnya. Jadi kita hanya diperintahkan untuk mungkin manusia secara zahirnya. Kalaupun kita ingin menasehati mereka, ya nasihati dengan baik lah. Saya cuma mengungkapkan bahwa kalau kita sendiri kawan-kawan juga sebulan bagaimana gitu. Jadi kalau yang kemudian si kerajaan itu sudah kalau saya pasti mulai. Ya, terakhir, Ibu. Pertanyaannya, mau diwakilin pertanyaannya. Wakilin betulnya mau tanya Pak Yadi, Ustaz. Pertanyaan terakhir ya. Gimana sikap kita menghadapi ketika pemimpin zalim gitu, Pak? Ada pertanyaannya saya yang begini. Sikap kita gimana? Investment. Maksudnya bagi-bagi kekuasaan. Oh ya, nggak tahu saya. Bisa keluarga. Garis bawah itu presiden, bapak presiden, suami juga pemimpin, juga ketua suami zolim. Apa namanya? Bagaimana berinteraksi dengan pemimpin? Sikap kita. Ya, sikap terhadap pemimpin zalim ini apa namanya? Bukan jawabannya singkat gitu. Tapi ini begini. Sampai jam 12. Kata para ulama, pemimpin itu cerminan dari masyarakatnya. Pemimpin cerminan. Jadi ketika anggapan lingkungan kecil, kelas satu kelas itu orangnya jelek semua, nakal semua. Ketua kelasnya berarti orang pasti orang nakal. Ya kan? Ketika dalam ditarik ke komunitas yang besar, masyarakatnya itu mau disogok semua, ya berarti pemimpinannya sama kayak mereka juga. Yang jadi pemimpin adalah orang-orang yang mau disogok juga gitu. Ya kan? Jadi begini, jangan salahkan mereka yang mau disogok kalau ternyata masyarakatnya masih mau disogok. Ya kan? Ya artinya pemimpin cermin dari masyarakatnya. Kalau kata para ulama, bagaimana agar pemimpin jadi baik, ya perbaiki diri kita masing-masing, masyarakatnya. Kalau masyarakat satu kelas baik, berarti kan yang jadi ketua kelas ya orang baik. Tapi kalau kaitannya bagaimana sikap kita dengan pemimpin yang zalim, ini Panjang. pembahasan panjang. Bahkan ada satu kitabnya khusus itu. Privat. Ada tuh orangnya. Kalau buat suami yang zolim gimana? Itu ada bukunya khusus juga. Tapi penting kita pikirin suami yang zolim, ngapain pikirin presiden zolim? Karena nggak ada kalimat ke surga bersama presiden, nggak ada. Ke surga bersama keluarga udah kita. Iya, baik itu mikirin keluarga masing-masing. Presiden orang ke presiden Ya, taksi. itu kan. Doa. Baik. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا
ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.